waste of time. I know I like it when you hold me, but do I wanna call you mine? I swear I'm not trying to lead you on. I promise I'm not lying. I don't know what I want. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ibu Ika Periska Sari Lutfiah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Lalu, silakan kalian siapkan alat tulis berupa buku catatan dan sebuah pulpen. Jangan lupa catat bagian terpenting dari materi ini. Sebelum itu, silakan kalian subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Mari langsung saja kita simak videonya. Kali ini kita memasuki bab baru mengenai surat pribadi dan surat dinas. Dengan KD 3.13 mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi atau surat dinas yang dibaca dan didengar. Sebelum mempelajari surat dinas, kita akan terlebih dahulu mempelajari surat pribadi. Mari langsung saja simak videonya. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, putusan, dan lain-lain. Namun saat ini surat sudah jarang sekali digunakan karena perkembangan zaman semakin memudahkan orang untuk menggunakan alat yang lebih canggih. Misal, handphone. Dengan menggunakan handphone, kita dapat bertukar kabar melalui Gmail, WhatsApp, Line, serta aplikasi lainnya sehingga pesan atau informasi dan berita yang ingin kita sampaikan cepat terkirim pada pihak yang dituju. Adapun fungsi surat di antaranya yang pertama sebagai sarana pemberitahuan kepada pihak lain, yang kedua sebagai sarana permintaan kepada pihak lain, yang ketiga sebagai sarana komunikasi, yang keempat sebagai alat untuk pengingat, yang kelima sebagai bukti historis dan pedoman kerja, dan lain-lain. Jenis surat ada 2, yakni surat pribadi dan surat dinas. Kita akan membahas surat pribadi terlebih dulu. Mari kita simak penjelasan mengenai surat pribadi. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar apa itu surat pribadi? Atau mungkin kalian pernah membuat surat dan mengirimkan pada seseorang. Entah itu surat yang berisikan tentang kerinduan, curhatan isi hati, atau hanya sekadar bertukar kabar. Surat pribadi bersifat bebas. Isinya bisa jadi hanya berupa sapaan hangat, ucapan selamat, atau urusan pribadi lainnya. Bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari atau bahasa yang biasa digunakan oleh pengirim dan penerima. Berbagai gaya bahasa juga bisa diselipkan di dalamnya. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dibuat seseorang kepada orang lain berisikan kepentingan pribadi.
Berikut adalah ciri-ciri surat pribadi. Surat pribadi merupakan bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama dan orang kedua. Yang pertama, tidak mempunyai kop surat. Yang kedua, tidak mempunyai nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka maupun penutup sangat beragam dan lebih bersifat santai atau non-formal. Yang keempat, menggunakan bahasa bebas atau mana suka atau bahasa tidak baku sesuai keinginan penulis, namun tetap sopan dan santun. Yang kelima, format surat bebas. Yang keenam, isi surat berisikan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lainnya. Selanjutnya, unsur surat pribadi. Ciampea, 5 April 2021. Sahabatku Rizky di Pontianak. Salam rindu. Hai Rizky, apa kabar? Semoga kau selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Karena pandemi ini membuat kita harus tetap berada di rumah. Oh iya, bagaimana kondisi di daerahmu? Apakah masih banyak yang terkena COVID-19? Di daerahku sih masih ada. Meresahkan sekali ya. Semoga saja keluarga kita dijauhkan dari segala penyakit, khususnya penyakit yang sedang ramai saat ini. Dan semoga secepatnya kita bisa bertemu. Banyak hal yang ingin aku ceritakan padamu. Sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Sahabatmu, Ika Piriska Sari Lutfia. Unsur surat pribadi terdiri dari tempat dan tanggal surat, yaitu Ciampea 5 April 2021. Alamat surat, sahabatku Rizky di Pontianak. Salam pembuka. Dalam contoh surat ini, salam pembukanya adalah salam rindu. Salam pembuka ini bisa digantikan dengan Assalamualaikum, salam kangen, salam manis, salam sayang, dan lain-lain. Selanjutnya, kalimat pembuka. Kalimat itu berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok surat. Biasanya berisi tentang menanyakan kabar. Kemudian isi surat, yakni pokok bahasan atau inti surat yang hendak disampaikan oleh penulis. Dalam contoh ini menanyakan kabar. Kemudian penutup surat, biasanya berupa harapan penulis surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Selanjutnya ada salam penutup, yakni sebagai penanda berakhirnya surat dan menambah kesantunan dalam berkomunikasi. Contoh dalam surat ini, salam penutupnya adalah sahabatmu, tetapi bisa digantikan dengan yang terkasih, yang tersayang, yang merindukanmu, dan lain-lain. Dan struktur yang terakhir adalah nama dan tanda tangan, berfungsi agar yang dituju mengetahui siapa yang mengirim surat dan membuktikan keasliannya. Itulah 8 unsur surat pribadi. Sekarang kita beralih ke surat dinas. Apa itu surat dinas? Surat dinas adalah suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan kedinasan, baik itu pemerintah atau swasta. Biasanya berisi urusan seperti penyampaian pengumuman, pemberitahuan, pemberian izin, pemberian tugas, dan lain-lain. Sebagai salah satu di antara surat resmi, surat dinas adalah surat yang sering digunakan untuk kepentingan formal.
Oleh karena itu, jika terdapat surat yang dikirimkan dari satu pihak ke pihak lain yang isinya berhubungan dengan kepentingan tugas maupun kegiatan dinas suatu instansi, maka surat seperti itu disebut surat resmi. Karena penulisan dalam surat dinas ditulis dengan format dengan memakai surat resmi yang sudah ditentukan. Penggunaan bahasa, isi surat harus efektif, serta dibuat dengan cermat sesuai keperluannya. Biasanya, surat dinas dikirim dari lembaga untuk lembaga atau dari lembaga ke pribadi, sesuai dengan konteksnya. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai surat dinas. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, mari kita bahas mengenai ciri-ciri, fungsi, hingga unsur-unsur surat dinas. Berikut adalah ciri-ciri surat dinas. Yang pertama, terdapat kop surat yang menyebutkan nama lembaga atau instansi yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Yang kedua, terdapat salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan. Yang ketiga, terdapat nomor surat, perihal, tanggal, alamat dan tujuan, serta lampiran jika tersedia. Yang keempat, dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, efektif, serta mudah dipahami konteksnya. Dan yang terakhir, disertakan stempel serta tanda tangan instansi. Selanjutnya, fungsi surat dinas. Yang pertama, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan. Informasi ini mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Yang kedua, sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen, di mana isinya ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja. Maksudnya, dalam melakukan suatu kegiatan di mana surat resmi tersebut berisi langkah-langkah kerja untuk keperluan tertentu. Yang keempat, sebagai alat pengingat bagi penerima, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Dan yang terakhir, sebagai bukti historis atau bukti kronologi jika sewaktu-waktu diperlukan. Hal inilah yang juga membuat fungsi surat dinas diarsipkan. Selanjutnya, syarat surat dinas. Dalam penulisannya, surat dinas dibuat dalam format tertentu. Berikut syarat penulisan surat dinas. Yang pertama, format surat dinas harus dibuat sesuai standar surat resmi dengan format yang teratur. Yang kedua, isi yang dimuat dalam surat dinas harus dibuat dengan singkat, padat, dan jelas, atau langsung pada intinya. Yang ketiga, bahasa yang digunakan ialah bahasa baku atau resmi, sopan, dan mudah dimengerti. Dan yang terakhir, surat dinas harus memberikan citra yang sesuai dengan lembaga atau instansi yang membuatnya. Pemerintah Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan SMP Negeri 2 Cibung Bulang adalah KOP atau Kepala Surat, yakni identitas awal sebuah surat. Ini berfungsi memudahkan penerima surat untuk mengetahui nama dan alamat kantor instansi yang mengirim surat. Bagian KOP meliputi nama badan, organisasi, atau perusahaan, alamat lengkap, logo instansi, nomor telepon, kode pos, alamat email, website, dan jenis instansi. Kemudian, leher surat berisi tanggal pada saat penulisan, berfungsi mempermudah penetapan waktu membalas surat, mempermudah pengingat penerima surat, juga bisa sebagai referensi bagi tugas administrasi. Nomor surat sebagai referensi atau petunjuk bagi petugas kearsipan,
petunjuk unit asal surat, mengetahui jumlah surat keluar pada periode tertentu, memudahkan pengaturan dan pencarian bila diperlukan kembali. Perihal atau hal surat adalah petunjuk mengenai isi pokok surat yang berfungsi sebagai simpulan isi surat, memudahkan penerima mengetahui pokok permasalahan, petunjuk bagi petugas administrasi dan kearsipan. Lampiran berfungsi sebagai petunjuk mengenai dokumen yang menyertai surat. Alamat yang dituju berfungsi sebagai petunjuk bagi penerima surat dan petugas administrasi. Selanjutnya, badan surat memiliki bagian penting dalam surat yang utuh, di mana badan surat merupakan inti dari suatu surat yang dikirim kepada instansi lain. Badan surat memiliki bagian di antaranya salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup. Salam pembuka merupakan salam penghormatan dan pertanda pembicaraan pada isi surat akan segera dimulai, berguna untuk memperlihatkan rasa hormat dan sikap sopan santun pembuatnya. Contohnya seperti Assalamualaikum, dengan hormat, salam bahagia, dan lain-lain. Kalimat pembuka berfungsi sebagai pengantar pada isi pokok pembicaraan dalam surat. Selanjutnya, isi surat adalah uraian mengenai maksud surat yang ditulis atau masalah utama yang hendak disampaikan. Kalimat penutup berfungsi sebagai ucapan terima kasih, penegasan, pengharapan, dan pengarahan penulis. Kaki surat merupakan bagian akhir dari struktur surat. Kaki surat berisi salam penutup, nama jabatan, penanda tangan, tanda tangan, nama lengkap penanda tangan, tembusan, stempel organisasi, dan inisial pembuat surat. Salam penutup berfungsi sebagai tanda selesainya pembicaraan dan surat sudah siap ditandatangani. Juga sebagai penghormatan. Inisial berfungsi untuk mengetahui siapa pengetik surat tersebut. Itulah penjelasan dari unsur-unsur surat dinas. Sekian pembahasan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami. Jangan lupa subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.